Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik, kakak sampaikan selamat untuk adik-adik yang telah diterima menjadi siswa di SMP 5 Kudus. Harapan kakak mudah-mudahan adik-adik bisa menjadi siswa SMP 5 Kudus yang betul-betul bisa dibanggakan, sukses menempuh semua kegiatan yang ada, baik itu kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak akan menyampaikan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP 5 Kudus. Salah satunya adalah kegiatan ekstra pramuka. Satu kegiatan ekstra pramuka ini adalah kegiatan yang wajib adik-adik ikuti. Kegiatan yang wajib diikuti oleh semua siswa SMP 5 Kudus. Dengan harapan adik-adik akan menjadi warga negara Indonesia yang baik, bisa menjadi manusia yang mempunyai budi pekerti yang mulia, sukses di dunia dan di akhirat. Kakak-kakak berharap adik-adik bisa mengikuti kegiatan ekstra pramuka ini dengan sebaik-baiknya. Adik-adik, kegiatan pramuka di SMP 5 Kudus dilaksanakan setiap hari Senin sore. Tetapi karena ini pada masa pandemi, kegiatan tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi akan kakak lakukan melalui kegiatan belajar dari rumah. Kita akan belajar dan berlatih pramukaan dari rumah. Kakak nanti akan memandu secara daring. Kegiatan-kegiatan itu nanti akan ada satu panduan buku, namanya buku SKU. Bukunya seperti ini. Di dalam buku SKU itu yaitu syarat-syarat kecakapan umum. Di situ nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, ada tugas-tugas yang harus adik-adik kerjakan, harus adik-adik lakukan dengan bimbingan kakak-kakak pembina. Kakak-kakak pembina yang ada di SMP 5 Kudus nanti akan kakak perkenalkan, yang akan dibimbing oleh kakak-kakak dari Kamabigus, yaitu kepala sekolah, kepala SMP 5 Kudus, Kak Abdur Rahim, dan pembina-pembina yang lain. Siapa pembinanya? Ini kakak perkenalkan. Ini Kak Abdur Rahim, Kak Turaihan, Kak Umi. Ini Kak Aminah, Kak Amri, dan satu lagi namanya Kak Soleh. Nah, adik-adik, untuk kegiatan kali ini nanti kakak akan menyampaikan materi, yaitu sejarah gerakan pramuka di dunia dan di Indonesia. Ikuti dengan baik, persiapkan catatan, persiapkan buku, catat hal-hal yang penting. Nanti di akhir kegiatan akan kakak berikan satu pertanyaan dan adik-adik bisa mengerjakannya dengan baik. Materinya silahkan diikuti. Selamat datang penggalang baru, selamat datang di pasukanku. Gembira karena kedatanganmu, selamat datang di pasukanku. Selamat datang penggalang baru,
Selamat datang di pasukanku, gembira karena kedatanganmu. Selamat datang di pasukanku. Selamat datang penggalang baru, selamat datang di pasukanku, gembira karena kedatanganmu. Selamat datang di pasukanku, selamat datang penggalang baru, selamat datang di pasukanku, gembira karena kedatanganmu. Selamat datang di pasukanku. Disinilah, di sini kita bertemu lagi. Disinilah, di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Disinilah, di sini kita bertemu lagi. Disinilah, di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hey. Kita akan belajar tentang sejarah gerakan pramuka. Sejarah gerakan pramuka tidak lepas dari istilah pandu atau kepanduan. Kepanduan adalah perkumpulan pemuda-pemuda yang bertujuan mendidik anggotanya untuk menjadi orang yang berjiwa kesatria, gagah berani, dan suka menolong sesama makhluk. Organisasi kepanduan di dunia pertama kali didirikan oleh Lord Baden-Powell. Beliau juga disebut sebagai Bapak Pandu Dunia. Organisasi kepanduan masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Belanda. Ya, karena saat itu negara kita memang masih dijajah oleh Belanda. Organisasinya bernama Nederland Indische Padvindervereniging, disingkat NIPV. Bangsa kita sangat tertarik dengan organisasi tersebut karena sifatnya universal dan para pemuda juga membutuhkan organisasi yang dapat menampung aspirasi mereka terhadap tanah airnya. Maka berdirilah organisasi-organisasi kepanduan asli Indonesia seperti JPO, JJP, Napitit, SIAP, dan Hizbul Waton. Melihat semakin banyaknya organisasi kepanduan milik Indonesia, pemerintah Belanda melarang organisasi kepanduan di luar milik Belanda untuk menggunakan istilah Padvinder. Oleh karena itu, seorang tokoh kepanduan Indonesia, Kiai Haji Agus Salim, memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk digunakan oleh organisasi-organisasi kepanduan asli Indonesia, sehingga Kiai Haji Agus Salim disebut sebagai Bapak Pandu Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, berdirilah lagi organisasi-organisasi kepanduan di Indonesia hingga jumlahnya lebih dari 100 organisasi loh adik-adik. Bahkan pernah diselenggarakan Jambore Nasional Kepanduan pertama di Jakarta pada tahun 1955. Tetapi karena banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia, pemerintah menyadari hal itu kurang baik untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Makanya pada tanggal 20 Mei 1961 terbitlah keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka. Istilah pramuka dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang terinspirasi dari kata Poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Namun, kata pramuka diejawantahkan menjadi Praja Muda Karana yang berarti
jiwa muda yang gemar berkarya. Setelah keputusan presiden itu, akhirnya semua organisasi kepanduan di Indonesia melebur menjadi satu wadah, yaitu Gerakan Pramuka. Dan pemerintah melarang adanya organisasi kepanduan lain di Indonesia. Selanjutnya, dibentuklah pengurus Gerakan Pramuka meliputi Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari. Salah satunya terpilihlah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang pertama, yang akhirnya atas jasa-jasa beliau kepada kepramukaan di Indonesia, beliau dikukuhkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Puncaknya, pada tanggal 14 Agustus 1961 diadakan pelantikan pengurus nasional Gerakan Pramuka dengan penganugerahan Panji Gerakan Pramuka oleh Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Lalu dilanjutkan dengan defile atau pawai pramuka di depan Presiden dan berkeliling Jakarta untuk memperkenalkan Gerakan Pramuka kepada seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa ini disebut dengan Hari Pramuka. Makanya setiap tanggal 14 Agustus seluruh pramuka Indonesia memperingatinya dengan melaksanakan upacara dan kegiatan kepramukaan lainnya. Setelah peristiwa itu, Gerakan Pramuka berkembang menjadi organisasi yang disegani. Bahkan saat ini pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar sampai perguruan tinggi loh. Bagaimana? Sudah paham kan sejarah Gerakan Pramuka Indonesia? Sampai di sini dulu ya adik-adik materi video kali ini. Nah adik-adik, demikian materi yang telah kakak sampaikan. Harapan kakak, materi-materi yang telah kakak sampaikan tadi bisa adik-adik pahami, bisa adik-adik kuasai. Harapan kakak sekali lagi, adik-adik bisa menjadi siswa SMA 5 Kudus yang baik, menjadi pramuka yang bisa mengamalkan dasar Dharma dan Trisatya dimanapun adik-adik berada, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Sekian, kapan-kapan insya Allah kita akan bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.